Swastiastu. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan jawaban dari ujian akhir semester mata kuliah Agama Hindu. Ujian ini terdiri dari 10 soal. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niputurina Lestari dengan NIM 2513031010 dari Prodi Pendidikan Kimia. Oke, langsung saja saya akan memaparkan soal peserta jawaban dari soal yang pertama. Soal yang pertama, di sebuah desa multikultural di Bali, umat Hindu, Islam, dan Kristen hidup berdampingan. Suatu hari terjadi perbedaan pendapat terkait penggunaan fasilitas umum saat hari raya. Jelaskan bagaimana konsep pluralisme dalam ajaran Hindu dapat menjadi solusi konflik tersebut, sertakan landasan nilai Hindu yang relevan. Konsep pluralisme dalam ajaran Hindu menekankan penerapan dan penghormatan terhadap perbedaan sebagai dasar keharmonisan hidup. Dalam konflik penggunaan fasilitas umum saat hari raya, nilai Hindu dapat menjadi solusi sebagai berikut. Yang pertama yaitu Tatwamasi, mengajarkan empati dan saling memahami antar umat beragama. Kemudian yang kedua, Wasudhaiva Kutumbakam, memandang semua manusia sebagai satu keluarga sehingga masalah diselesaikan lewat musyawarah. Yang ketiga, Trihitakarana, menekankan keharmonisan hubungan antar manusia, lebih tepatnya pada aspek pawongan. Kemudian yang terakhir, Ahimsa, mendorong penyelesaian konflik secara damai tanpa kekerasan. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, perbedaan dapat diselesaikan secara adil dan harmonis serta menjaga kerukunan di desa multikultural. Selanjutnya, soal yang kedua. Seorang pemuda Hindu menolak terlibat dalam kegiatan sosial lintas agama karena merasa keyakinannya paling benar. Analisis sikap tersebut dari perspektif ajaran Tatwamasi dan pluralisme dalam Hindu, bagaimana seharusnya sikap yang ditunjukkan. Sikap pemuda Hindu yang menolak terlibat dalam kegiatan sosial lintas agama karena merasa keyakinannya paling benar tidak sejalan dengan ajaran Tatwamasi dan pluralisme dalam Hindu. Dari perspektif Tatwamasi, aku adalah engkau, setiap manusia dipandang setara dan memiliki hak yang sama sebagai sesama ciptaan Tuhan. Merasa diri atau keyakinannya paling benar hingga menolak berinteraksi dengan orang lain menunjukkan kurangnya empati dan pengingkaran terhadap nilai persaudaraan universal. Dalam pluralisme Hindu, perbedaan keyakinan dipandang sebagai kenyataan yang harus dihormati. Hindu mengakui bahwa kebenaran dapat ditempuh melalui berbagai jalan, yakni Ekam Satvi Prabahudawadanti, sehingga sikap eksklusif dan menutup diri bertentangan dengan semangat toleransi. Sikap yang seharusnya ditunjukkan adalah terbuka, menghargai perbedaan, serta mau bekerja sama dalam kegiatan sosial lintas agama demi kepentingan bersama tanpa harus mengorbankan keyakinannya sendiri. Sikap ini mencerminkan nilai Tatwamasi, toleransi, dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, soal yang ketiga. Seorang pegawai negeri beragama Hindu diminta menjalankan kebijakan negara, tetapi dianggap kurang sesuai dengan keyakinan pribadinya. Jelaskan bagaimana konsep dharma agama dan dharma negara seharusnya dipahami dan dijalankan dalam kasus ini. Dharma agama adalah kewajiban menjalankan nilai-nilai agama, sedangkan dharma negara adalah kewajiban menaati hukum dan kebijakan negara. Dalam kasus ini, karena kebijakan negara tidak melanggar hukum dan nilai dasar dharma, pegawai negeri tersebut wajib menjalankan dharma negara sebagai bentuk tanggung jawab. Pada saat yang sama, ia tetap menjaga dharma agama dengan bersikap jujur, etis, dan berniat baik. Kesimpulannya, dharma agama dan dharma negara harus dijalankan secara seimbang dan saling melengkapi. Next, soal yang keempat, beserta jawabannya. Dalam sebuah upacara keagamaan, masyarakat ingin menutup jalan umum, sementara negara mengatur agar jalan tetap dibuka demi kepentingan publik. Analisis kasus ini berdasarkan keseimbangan dharma agama dan dharma negara dalam ajaran Hindu. Kasus ini merupakan benturan antara dharma
agama, yakni menjalankan upacara keagamaan, dan dharma negara, yakni menjaga kepentingan umum. Dalam ajaran Hindu, keduanya harus diseimbangkan, bukan dipertentangkan. Solusinya adalah mencari jalan tengah melalui koordinasi seperti pengaturan waktu atau pengalihan jalan agar upacara tetap berjalan tanpa mengganggu kepentingan publik. Dengan begitu, dharma agama dan dharma negara dapat terlaksana secara harmonis. Next, ke soal nomor 5. Mahasiswa Hindu melakukan kegiatan sosial di panti asuhan, namun hanya sebatas dokumentasi tanpa interaksi mendalam dengan anak-anak. Jelaskan perbedaan simpati dan empati menurut etika Hindu serta bagaimana penerapannya yang ideal dalam kegiatan tersebut. Dalam etika Hindu, simpati dan empati sama-sama berkaitan dengan kepedulian tetapi memiliki kedalaman yang berbeda. Simpati adalah rasa iba atau kepedulian dari luar, misalnya merasa kasihan dan membantu secara formal. Dalam kasus mahasiswa yang hanya melakukan dokumentasi, sikap tersebut baru sebatas simpati karena belum melibatkan keterlibatan batin yang mendalam. Kemudian, empati adalah kemampuan merasakan dan memahami perasaan orang lain seolah-olah dialami sendiri. Empati selaras dengan ajaran Tatwamasi, yaitu memandang anak-anak panti sebagai bagian dari diri sendiri. Penerapan yang ideal dalam kegiatan sosial adalah tidak hanya hadir untuk dokumentasi, tetapi berinteraksi langsung, mendengarkan cerita anak-anak, bermain, memberi perhatian, dan menunjukkan kasih sayang yang tulus. Dengan demikian, kegiatan sosial mencerminkan nilai empati, kemanusiaan, dan etika Hindu yang sejati. Next, ke soal nomor 6. Saat kegiatan bakti sosial di panti asuhan, terdapat mahasiswa yang bersikap kurang sopan dan berbicara tidak pantas. Analisis perilaku tersebut berdasarkan konsep Trikaya Parisuddha dan nilai etika Hindu. Perilaku mahasiswa yang bersikap kurang sopan dan berbicara tidak pantas saat bakti sosial menunjukkan pelanggaran terutama pada wacika, karena tutur kata tidak mencerminkan kesopanan dan rasa hormat. Hal ini juga mencerminkan kurang nyaman acika, sebab pikiran yang tidak dilandasi niat tulus akan memengaruhi ucapan dan sikap. Akibatnya, kaika atau tindakan sosial yang dilakukan kehilangan nilai moralnya. Menurut etika Hindu, kegiatan sosial seharusnya dilandasi nilai tatwamasi, empati, dan kasih sayang. Oleh karena itu, mahasiswa seharusnya menjaga pikiran yang tulus, berbicara santun, dan bersikap hormat agar kegiatan bakti sosial benar-benar mencerminkan ajaran Trikaya Parisuddha dan membawa manfaat moral bagi semua pihak. Next, ke soal nomor 7. Seorang pejabat Hindu terlibat kasus korupsi dengan alasan demi kesejahteraan keluarganya. Tinjau perbuatan tersebut berdasarkan konsep karma pala dan ajaran dharma dalam agama Hindu. Dalam ajaran Hindu, perbuatan korupsi tidak dapat dibenarkan, apapun alasannya termasuk demi kesejahteraan keluarga. Berdasarkan konsep karma pala, setiap perbuatan akan menghasilkan akibat yang setimpal. Korupsi merupakan karma buruk atau adharma karena melanggar kejujuran dan merugikan banyak orang, sehingga akan membawa pahala buruk, baik dalam penderitaan, kehilangan kepercayaan, maupun akibat moral dan spiritual di kemudian hari. Dari sudut pandang dharma, seorang pejabat memiliki kewajiban menjalankan tugas dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab. Menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi berarti melanggar dharma negara dan dharma agama sekaligus. Kesejahteraan keluarga seharusnya diperoleh melalui cara yang benar dan sesuai dharma, bukan melalui perbuatan tercela. Kesimpulannya, korupsi adalah tindakan adharma yang melanggar ajaran Hindu dan pasti membawa akibat negatif menurut hukum karma pala sehingga harus dihindari dan ditolak. Next, ke soal nomor 8. Mengapa praktik korupsi masih terjadi meskipun pelaku memahami ajaran agama? Jelaskan faktor penyebabnya dan solusi menurut perspektif ajaran Hindu. Korupsi tetap terjadi karena ajaran agama hanya dipahami secara intelektual, belum dihayati secara spiritual. Faktor utamanya adalah keserakahan, lemahnya pengendalian diri, dan rendahnya kesadaran akan karma pala. Menurut ajaran Hindu, solusinya adalah memperkuat srada dan bakti, mengamalkan Trikaya Parisuddha, mengendalikan diri, dan hidup sesuai dharma,
Dengan kesadaran spiritual yang kuat, korupsi dapat dihindari. Next ke soal nomor 9. Di sebuah desa, umat Hindu mulai meninggalkan diskusi keagamaan dan refleksi diri. Jelaskan konsep Yoga Center dan bagaimana manfaatnya dalam meningkatkan kesadaran spiritual umat Hindu. Yoga Center adalah ajaran pemusatan pikiran dan kesadaran batin kepada Tuhan melalui pengendalian diri, perenungan, dan refleksi spiritual. Praktiknya dapat dilakukan melalui meditasi, japa mantra, serta diskusi keagamaan untuk menenangkan pikiran dan memahami makna hidup sesuai Dharma. Dengan menerapkan Yoga Center, umat Hindu dapat meningkatkan kesadaran spiritual, mengendalikan pikiran dan emosi, serta tidak hanya menjalankan ritual secara lahiriah. Hal ini membantu menghidupkan kembali refleksi diri dan diskusi keagamaan sehingga kehidupan umat menjadi lebih seimbang antara aspek lahir dan batin. Next ke soal yang terakhir, yakni nomor 10. Generasi muda Hindu cenderung lebih aktif di media sosial daripada mengikuti kegiatan keagamaan. Analisis bagaimana penerapan nilai Yoga Center dapat membantu membentuk karakter, etika, dan kesadaran beragama generasi muda Hindu. Penerapan Yoga Center dapat membantu generasi muda Hindu membentuk karakter dan kesadaran beragama di tengah dominasi media sosial. Yoga Center mengajarkan pemusatan pikiran, pengendalian diri, dan refleksi batin, sehingga generasi muda tidak mudah terpengaruh oleh arus informasi negatif, gaya hidup instan, dan pencarian pengakuan semu di media sosial. Melalui praktik Yoga Center seperti meditasi, introspeksi diri, dan diskusi keagamaan, generasi muda dapat menumbuhkan etika, trikaya parisuddha, sikap disiplin, tanggung jawab, serta kesadaran akan dharma dan karma pala. Dengan demikian, Yoga Center membantu mereka menyeimbangkan kehidupan digital dan spiritual, membentuk pribadi yang berkarakter, beretika, dan memiliki kesadaran beragama yang kuat. Sekian pemaparan jawaban ujian akhir semester dari saya. Saya akhiri dengan mengaturkan pramesanti. Om Santi 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 Om.